Pengumuman daftar lengkap tim nasional atau Timnas pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin pada Selasa 21 November 2023 dinilai sebagai full team. Mereka bakal semakin memperkuat kemenangan Amin dalam kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Tambah full tim, tambah diperkuat, dan tadi yang nama-nama yang disebutkan sangat luar biasa semuanya. Saya yakin Amin nomor 1 mantap. Pak Henry tadi ada tanggung jawab di mana Pak? Di Timnas Amin ini? Bersama-sama di komunitas Tionghoa. Terdiri dari ratusan personel, tim ini memang komplit karena mewakili semua profesi, baik dari kalangan akademisi, aktivis maupun kalangan politisi, serta juga mewakili semua suku dan agama di Indonesia. Cerita song-song pemimpin negeri. Menurut CEO KBN News, Ramadan Pohan, pilihan yang penentuan finalnya adalah di tangan Anies Baswedan ini sudah tepat. Hal ini mengingat bahwa Anies Baswedan sudah kerap terbukti mengambil keputusan yang tepat terkait kebijakan-kebijakan publiknya. Ini termasuk selama Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017 hingga 16 Oktober 2022. Kendati begitu, dalam wawancara live dengan KBA Talk di sela-sela pengumuman tersebut, Ramadan Pohan yang juga mantan wartawan harian Jawa Pos dan mantan pemimpin redaksi harian Jurnal Nasional menilai bahwa Anies Baswedan bukanlah nabi. Karena itu, menurut Ramadan Pohan, butuh koordinasi yang terjalin maksimal dan solid di antara semua lini dalam tim pimpinan Marsikal Purnawirawan Muhammad Syawgi tersebut. Tujuannya supaya Amin berjaya di Pilpres 2024. Dia lakukan yang terbaik untuk rakyatnya. Anies itu sangat mencintai rakyat. Muhaimin juga demikian. Sangat mencintai rakyatnya. Saya bilang ini dua tunggal yang luar biasa hebat. Saling isi mengisi mereka gitu. Ya mudah-mudahan saja. Apalagi dengan susunan yang sudah dibacakan yang lalu ya 16 kapten dan co-kapten, dan sekarang ini ada tambahannya lagi. Nanti akan ada tambahannya lagi, klimaksnya itu tanggal 25 nanti, 25 November. Nah di situ ada kelengkapan namanya, yang itu bukanlah sekadar nama-nama yang itu pajangan saja, tidak. Itu adalah nama-nama yang bekerja untuk kemenangan, bekerja untuk sampai ke dusun-dusun dan memastikan supaya tidak ada kecurangan-kecurangan di dalam pemilihan. Insya Allah kita doakan lah. Adapun bagi kalangan relawan Amin, dengan pengumuman tersebut, maka keberadaan tim ini bisa diibaratkan sebagai kompas bagi mereka dalam memperjuangkan kemenangan Amin lewat berbagai kegiatan di lapangan. Setelah diumumkannya dan dilengkapi tim TPS ya, tim pemenangan nasional, tim TPN dari Amin, insya Allah relawan semakin kuat, karena dengan demikian kita jadi semakin tahu dan paham kemana arah kami nanti bersama berjuang, bersama berjalan dengan tim yang sudah disusun oleh Amin, disusun oleh Marsikal Syawgi dan co-kapten Pak Sudirman Said. Kami harap dengan adanya sudah diumumkannya secara resmi seluruh tim, bahkan sampai ke tim pemenangan daerah, relawan bisa semakin kompak dan semakin kuat. Kita sudah tahu nih tokoh-tokoh siapa saja yang ada di dalam TPN. Dan insya Allah relawan akan terus solid, terus berjuang memenangkan Amin hingga 14 Februari 2024, terus membersamai seluruh tim yang ada di dalam TPN. Salah satu hal yang menarik dari pengumuman ini adalah banyaknya juru bicara Amin yang mencapai 89 personel. Di dalamnya muncul nama-nama politikus, akademisi, dan aktivis, bahkan pemuka agama. Ada mantan Wakil Menteri ATR BPN Surya Chandra, mantan politikus PDIP Eva Kusuma Sundari yang kini bernaung di Partai Nasdem, hingga pakar hukum tata negara Refli Harun. Tim tersebut diibaratkan sebagai personel dalam permainan sepak bola. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 ini misalnya menunjuk pelatih Timnas Amin kepada wakil ketua umum Partai Nasdem yakni Ahmad Ali. Selain itu, pelatih Timnas Amin akan dibantu oleh 3 asisten pelatih yakni Jasilul Fawaid, Tamsil Lindrung, dan Ahmad Heriawan atau Aher. Pelatih dan asisten pelatih bakal bertugas untuk memikirkan strategi pemenangan. Menurut Amin, pelatih bukan hanya berada di pinggir lapangan, melainkan pula memikirkan strategi untuk menang. Memberikan
strategi, memberikan arah mana yang harus ditambahkan, mana yang harus dikurangkan, mana yang harus lari lebih cepat, mana wilayah yang mungkin harus dijangkau. Jadi head coach ini yang memberikan guidance kepada tim untuk berada di posisi eksekutif. Jadi gitu ya. Tetapi mereka tentu bisa memanggil, bisa diskusi, bisa memberikan arahan. Karena justru itu yang dibutuhkan. Sehingga capres dan cawapres bisa keliling kemana-mana. Karena ada yang menjadi head coach yang membantu, mendorong, menopang yang dikerjakan di level eksekutif. Dan kedua, Pak Sutrisno Bayan lebih mewakili unsur Muhammadiyah sebagai tokoh Muhammadiyah yang beliau terlibat di sini. Jadi sudah berkomunikasi dan beliau memang sebagai tokoh Muhammadiyah kami undang untuk ikut berada di sini. Selain jajaran pelatih, diumumkan juga struktur Dewan Pembina yang dinahkodai oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan beranggotakan Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, Jan Darmadi, Ahmad Syaiqo, Hafil Dahakiri, dan Nyai Latifah. Kemudian Dewan Pertimbangan diisi oleh Hasanuddin Wahid, Hermawan Taslim, dan Abu Bakar Al-Habsyi yang memiliki 11 anggota. Ada juga Dewan Penasehat yang beranggotakan 75 orang. Pada prinsipnya, melakukan kegiatan partai integratif itu dengan banyak pihak, bukan hanya satu seperti ini. Ada banyak sekali yang kita nantinya akan mendapatkan fakta integritas, dan semuanya harus mengedepankan kepentingan publik berdasarkan kepada prinsip Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI. Pilar-pilar itulah yang menjadi pegangan kita. Dan kenapa banyak pihak yang sekarang juga menginginkan ada fakta integritas? Ya karena mereka nggak kepengen janjinya tak tertunaikan. Karena ada pengalaman terkait dengan janji yang dalam pelaksanaan itu tidak terlaksana. Jadi kita nih sekarang. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan. Anies Presiden 2024, Anies Presiden, Anies jadi presiden, Imin wakil presiden. Matahari semakin tinggi, panasnya menyengat bumi, kami terus berlari. Kita song-song pemimpin negeri 2024, Anies Presiden 2024, Anies Presiden, Anies jadi presiden, Imin wakil presiden. Jakarta semakin